Salam Patunggilan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kabar hari ini di minggu pagi ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, tanggal 6 Desember 2020, kembali kita akan bersama-sama melakukan ibadah yang kita lakukan secara online atau daring. Dan pada minggu ini, pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita terkasih, Bapak Pendeta Walter. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan dan kita kidungkan dari Kidung Jemaat 9 ayat 1 dan 2. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan mari kita mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menghantar kita dalam ibadah pada pagi ini kami ambilkan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya pasal 40. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40
Akan kita baca bersama-sama ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Mari kita sambut sabda ini Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 85 ayat yang pertama dan yang kedua. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu dan seterusnya. Kidung Jemaat 85 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini mari kita bersama-sama bersikap jujur di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersama-sama kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita juga sekaligus mohon pengampunan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang baik yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kasih-Mu yang tiada habisnya melimpah dalam hidup kami. Terbukti saat ini kami boleh berada dalam kebersamaan selaku keluarga Tuhan
untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Namun jika kami datang kepadamu dalam ibadah minggu ini Tuhan, bukanlah karena kami umat-Mu yang benar, tetapi justru kami adalah umat-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Betapa dalam hidup kami hari lepas hari telah banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan menyakiti saudara kami, suami, istri, anak, orang tua kami. Sehingga kami telah jatuh ke dalam dosa. Namun pada pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Baharuilah hidup kami dan jadikanlah kami tahir, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Allah yang penuh kasih itu saudara-saudara disaksikan lewat kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat yang ke-22 menyatakan kasih Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 44 ayat 22. Tuhan bersabda pada setiap orang yang mengakui dosanya demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Amin. Dengan sabda ini Bapak Ibu Saudara-saudara kami sampaikan bahwa Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Amin. Mari kita sambut dan kita syukuri berita anugerah ini Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kita menyanyikan Kitung Jemaat nomor 36 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kitung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuh. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
Pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kami untuk membangun ibadah. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing dan sertai kami, agar kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Walter Kalangi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang menyertai. Biarlah yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini yang akan kita baca dari kitab Markus 1. Markus 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang demikian pembacaannya. Lembaga Alkitab memberikan tema Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semoga Tuhan senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara dan semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 ini syarat dengan makna teologis. Tapi kita tidak akan menggali semua itu. Kita akan mengambil bagian-bagian penting, saudara-saudara, yang termaktub dalam bacaan kita hari ini. Mari kita mulai dengan melihat ayatnya yang pertama untuk memahami bagian ini. Ayat ini berbunyi demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Markus yang saya maksud penulis Injil ini, kata Injil itu punya atau berarti ganda. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, pada bagian yang kita baca ini, inilah permulaan Injil. Nah, Injil itu pada bagian pertama ini merupakan berita yang melegakan. Injil itu, saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus juga dimengerti yang membuat plong. Ganjelan-ganjelan itu sekarang akan menjadi plong. Seperti itu. Itulah Injil. Jadi Injil itu adalah sesuatu yang melegakan. Sesuatu yang
menjauhkan dari kebalikannya, yaitu kesulitan, ketertekanan, saudara-saudara, dalam hidup, kusutnya pikiran, dan seterusnya, bingungnya hidup kita. Saudara-saudara, sekarang dengan Injil yang akan disampaikan oleh Markus itu, inilah Injil. Injil itu akan membuat semuanya menjadi lega. Nah, Injil itu siapa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Nah, Markus menjelaskan tentang Yesus Kristus, anak manusia. Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias. Jadi Kristus itu adalah Mesias. Dan Mesias itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mesias itu artinya orang yang diurapi. Nah, orang yang diurapi bagaimana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mesias itu adalah tokoh yang diurapi, tokoh yang diberi kuasa untuk mengerjakan urusan Allah di dunia ini. Ya. Mesias itu adalah seseorang tokoh yang diberi kuasa untuk mengerjakan urusan Allah di dunia ini, dan itulah Yesus Kristus itu. Jadi Yesus yang akan lahir di Bethlehem, yang akan diberitakan oleh Markus ini, bukan hanya sekedar dapat melegakan, membuat plong, tapi dia punya kuasa yang datangnya dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Bapa di surga, untuk mengerjakan semua urusan Allah di dunia ini. Inilah yang pertama disampaikan oleh Markus dalam bagian Alkitab yang kita baca. Tokoh yang akan datang itu, yang akan melegakan itu, yang akan membuat plong kita, yang membuat pikiran kusut jadi cerah seperti itu. Saudara-saudara, itulah Yesus Kristus. Dan itu punya kuasa, dia Mesias untuk mengerjakan urusan Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bagian kecil pendek ini, saudara-saudara, kita bisa menarik sebuah makna dari firman ini. Maknanya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Nah, kalau kita lihat zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus lahir, dijajah oleh Romawi, kehidupan bangsa itu penuh dengan tekanan, penuh dengan ketidakjelasan. Secara politik mereka tidak punya apa-apa. Secara rohani, bait Allah dan seterusnya mereka dikuasai, mereka pun tidak bisa berharap banyak. Kondisi hidup mereka dalam keadaan tertekan, bukan karena lain-lain, tapi karena politik dan keagamaan menekan hidup umat waktu itu. Secara keagamaan mereka ditekan tuh, bayar bait Allah, pajak bait Allah, dan seterusnya. Sekarang ini loh ada Injil, Yesus Kristus yang akan melegakan buat plong. Dia punya kuasa dan seterusnya. Tidak jauh berbeda dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekarang ini kita masih berada di pandemi COVID-19. Kita tidak bebas kemana-mana, kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kebebasan kita yang kemarin bisa kumpul-kumpul pun tidak bisa. Natalan sekarang pun belum tentu bisa kita kumpul-kumpul. Sangat mungkin tidak akan pernah bisa kita kumpul rame-rame di Pacet, di Trawas. Tidak bisa. Mungkin kita akan merasa, wis Natal ini kok piye ya, kan begitu. Tapi teks firman ini mau mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Nah itu, ada Injil. Ada sosok yang akan melegakan kita. Ada sosok yang akan membuat kita plong dan dia sangat berkuasa. Dia Mesias yang punya wewenang urusan Allah di dunia ini. Dan itulah Yesus Kristus. Itu berarti bahwa di dalam Yesus Kristus kita akan lewati Natal ini dengan sukacita, senajano meskipun pandemi COVID-19. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Opo iya toh saya bisa lego Natal ini meskipun gak rame-rame. Opo iya toh saya bisa sukacita senang Natal ini hanya di rumah, gak bisa kemana-mana. Apakah kita bisa lega yang kemarin-kemarin kita masih ingat Natal rame-rame di Pacet, wah senang-senang, kita sudah menanti-nantikan satu, tiba gak oleh. Apakah saya bisa senang? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat teks kita ini untuk kelanjutnya. Nah, ayat ini kemudian tertulis. Seperti ada tertulis dalam Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, lalu kemudian dalam ayat ini, ayat keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis di padang gurun menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi pertanyaan, bisa enggak kita lego, plong? Bisa enggak kabar sukacita, gembira itu menjadi bagian hidup kita? Injil yang disampaikan Markus itu bisa menjadi bagian hidup kita di tengah pandemi sekarang ini. Bisa, Bapak Ibu. Jika kita menurut ayat ini berkata, pertama bertobatlah. Nah itu Bapak Ibu saudara-saudara. Bertobatlah. Apakah bertobat itu berarti kita harus maju ke depan? Saudara-saudara mengakui kesalahan kita, memperbaharui iman kita sebagaimana layaknya pertobatan. Saudara-saudara, pertobatan ini adalah kelanjutan seruan minggu lalu yang kita renungkan. Minggu lalu kita renungkan menyambut Natal, kita harus merapikan hidup kita. Piye merapikan hidup itu? Dalam teks ini dikatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yesaya pasal 40 yang kita baca dikatakan tadi, luruskanlah jalan baginya. Setiap jalan yang berlekuk-lekuk harus diluruskan, yang tidak rata diratakan, dan seterusnya seperti dalam Yesaya tadi. Itulah pertobatan. Itulah merapikan hidup. Jalan hidup kita mungkin yang geronjal-geronjal diratakan, hidup kita mungkin yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan dikembalikan lagi ke jalan Tuhan. Hidup kita yang selama ini tanpa semangat ngelukro karena COVID-19 sekarang kita hidupkan kembali. Selama ini mungkin kita tidak pernah kebaktian di gereja, di rumah merasa nggak nyaman, akhir kita tidak lagi beribadah atau kita kemana kita pergi di hari Minggu. Sekarang ini kita kembali, kita luruskan, kita rapikan kalau menurut renungan minggu lalu. Dengan bertobat. Inilah yang disampaikan oleh Injil yang kita baca ini, dengan bertobat. Nah, lalu Yohanes ini mengatakan, saudara-saudara, bahwa yang akan datang itu membuka kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes mau menyampaikan, naliko ketika kita sudah siapkan, semua sudah lurus, yang bengkok diluruskan, yang berlekuk-lekuk diratakan, semua ketika itu sudah terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara, maka Tuhan akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Membaptis dengan Roh Kudus itu berarti Tuhan akan mendampingi setiap jejak langkah hidup kita. Dalam situasi apapun Tuhan akan dampingi kita dengan Roh Kudus. Itu berarti Tuhan tidak akan jauh dari hidup kita. Itu berarti pertolongan, penyertaan Tuhan akan ada di jalan kita. Naliko ketika kita sudah bertobat, jalan yang berlekuk diratakan, yang bengkok-bengkok diluruskan. Jadi teks ini saudara-saudara mau menyampaikan, ini loh ada Injil yang melegakan. Itu adalah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Dia akan membuat plong hidup kita. Dia siapa?
Dia adalah anak Allah, Kristus, punya kuasa. Dia yang berwenang untuk semua urusan Tuhan di dunia ini. Tapi bisakah kita merasakan plong kabar sukacita itu dalam hidup kita? Bisa ketika kita mau bertobat, meluruskan jalan hidup kita. Janji firman Tuhan yang Yohanes katakan, Tuhan itu akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan yang lahir di Bethlehem itu akan mendampingi setiap jalan hidup kita. Mendampingi ketika kita bingung, mendampingi kita ketika kita sakit, mendampingi kita ketika kita gundah, dan akan menerangi setiap jalan hidup kita. Ada penolong, Roh Kudus yang akan selalu mendampingi kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent yang kedua ini, mari kita luruskan jalan hidup kita. Mari kita percaya, ini loh ada Injil yang melegakan. Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Dia akan memberi kelegaan terhadap hidup kita. Mari kita sambut dia dengan bertobat, dengan meluruskan jalan hidup kita. Yang berlekuk-lekuk diratakan, yang berbelok-belok diluruskan, supaya damai Kristus hadir dalam hidup kita, supaya Roh Kudus mendampingi kita setiap saat. Semoga firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, menguatkan kita dan menghantar kita untuk memasuki masa Natal di Minggu Advent yang kedua ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih karena Injil telah sampai kepada kami. Injil yang memberitakan ada yang dapat melegakan hidup kami. Ada yang dapat mengurai kekusutan hidup kami. Itulah Kristus, Mesias anak Allah yang datang ke dunia ini untuk membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Kami ingin menyambut kehadirannya di dunia ini di Natal Tuhan Desember tanggal 25. Kami mohon kepadamu Bapa, tolonglah hadir di tengah hidup kami. Hadirlah dalam hati kami agar kami dapat meluruskan jalan hidup kami. Yang berlekuk-lekuk biarlah Engkau ratakan. Yang berbelok-belok biarlah diluruskan. Segala kebencian, kemarahan, kejengkelan, singkirkanlah dari dalam hati kami Bapa. Karena itulah yang membengkokkan jalan hidup kami. Gantikanlah itu dengan kasih yang tiada taranya, agar kami siap menyambut Kristus di Natal Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan yang telah kita renungkan tadi, mari kita bersama-sama angkat pujian. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 76, ayat yang pertama dan yang kedua. Dinantikan Juru
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan dalam perenungan kita pada pagi hari ini, maka baiklah sekarang kita tegaskan kembali pengakuan iman kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersama-sama kita berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, mari kita bersama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami ingin bersyukur karena Engkaulah yang memelihara hidup kami. Demikian Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan jemaat-Mu. Engkau kiranya berkenan memberkati kehidupan umat-Mu Tuhan. Berilah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari penyakit, jauhkan pula dari virus corona ya Tuhan. Bentengi dan bungkuslah umat-Mu dengan kuasa dan kasih-Mu, agar terhindar dari virus corona yang masih ada di negara kami ini. Demikian Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan Bu Ibnu, kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan Pak Beryunus, Pak Priyo. Kami mohon Tuhan Engkau peduli dan berkenan untuk menyembuhkan segala sakit yang dialami. Berkati setiap obat yang diminum, biarlah itu mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena hamba-Mu Pak Sukis boleh menyelesaikan radioterapinya dan boleh bersama-sama kami melayani Engkau Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau pula yang menyempurnakan kesehatannya, dan biarlah Engkau sendiri yang menjamah sehingga Pak Sukis boleh kembali seperti sedia kala dan boleh semangat juga bersama-sama kami. Proses selanjutnya ya Tuhan, untuk penyembuhan biarlah semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, baik karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, wira swasta. Berkatilah ya Tuhan. Biarlah melalui semua usaha dan pekerjaan umat-Mu boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, berkati gereja-Mu dalam pelayanan di akhir tahun di bulan Desember. Kami mohon Engkau menyertai. Natal yang masih menjadi pergumulan bagi kami mohon Engkau kiranya menyertai. Agar semua Natal boleh terselenggara dengan baik. Kami serahkan panitia Natal Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai dan menolong panitia untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Dan segala biaya yang diperlukan untuk pelayanan di akhir tahun ini termasuk dalam Natal, kami mohon campur tangan Tuhan dan biarlah Tuhan Engkau berkenan mencukupinya. Khususnya untuk anggaran jemaat Tuhan untuk di tahun 2020 ini. Demikian secara khusus kami mau menyerahkan proses renovasi gereja yang masih berlangsung. Kami mohon Kau berkenan memberkati panitia dan menolong panitia untuk dapat menyelesaikan pembangunan gereja ini Bapa. Kami sungguh berharap campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau beri hikmat, kebijaksanaan, kekompakan, agar panitia dapat menyelesaikan semuanya seturut kehendak-Mu.
segala biaya yang kami perlukan. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau pula yang menolong kami dan Engkau pula yang mencukupinya. Demikian Bapa, kami berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu dalam pendidikan yang ditempuh. Kami mohon Engkau beri hikmat, kepintaran, kecerdasan untuk mampu menyelesaikan studinya dengan baik meskipun dilakukan secara daring. Berkati juga Tuhan umat-Mu yang lanjut usia, kami mohon Engkau melindungi, Engkau menguatkan, memberi sukacita agar dapat menikmati hari tua dengan penuh sukacita. Berkati juga bangsa negara kami, pemerintah kami mohon Tuhan berkati. Kami mohon Engkau berkenan ya Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami dalam menghadapi berbagai situasi yang ada sekarang ini. Agar pemerintah kami dapat mengambil sikap, keputusan yang tepat dalam berbagai hal, baik politik maupun ekonomi. Kami juga mau menyerahkan ya Bapa di surga peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kami. Kami serahkan kondisi di Singli Tuhan yang baru saja menghadapi teror. Kami mohon Bapa di surga Engkau memberi kedamaian di sana ya Tuhan. Dan biarlah semua dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Kami mohon Bapa Engkau membersamai mereka yang di pengungsian, menguatkan hati mereka, menumbuhkan harapan, sehingga mereka dapat melewati masa sulit dengan penuh sukacita, damai dan pertolongan Tuhan. COVID-19 yang masih ada di negara kami mohon campur tangan Tuhan dalam pemerintah menangani semua itu. Berilah kami disiplin untuk menjaga protokol kesehatan. Kami senantiasa berharap Engkau dengan kuasa kasih-Mu menyingkirkan virus ini dari mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Para medis ya Tuhan, dokter, perawat, Engkau kiranya berkati, lindungi dari ancaman virus corona. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Dengarkan seru doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Mazmur 96 ayat yang ke-8 mengantar kita memberi persembahan pada Minggu 6 Desember 2020 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 287B, Sekarang Bersyukur, dengan memberikan persembahan. Sekarang beri syukur
Mari kita bawa persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami mengucap syukur di pagi hari yang indah, berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan setiap kami jemaat Tuhan, baik yang ada di Babatan Timur, Babatan Barat, Lidah Kulon, calon jemaat menganti, ataupun dimanapun kami berada. Mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan. Berkati persembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, supaya berguna dan terus boleh memuliakan nama-Mu menjadi sebuah karya yang hidup di tengah-tengah pelayanan GKJW Jemaat Babatan. Berdoa buat saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, berikan takut akan Tuhan, sehingga segalanya boleh dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dengan penuh syukur persembahan kami pada minggu pagi ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersama-sama kita berdiri dan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 412 ayatnya yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa melingkupi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus menerangi setiap jalan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus menguatkan, menyertai, dan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara-saudara mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian ibadah kita sudah selesai. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ibadah pada pagi hari ini yang kita lakukan secara online telah usai. Jemaat diperkenankan mengambil saat teduh. Dengan sukacita kami senantiasa mengingatkan kepada Bapak Ibu di masa pandemi untuk tetap melakukan aktivitas dengan melakukan protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, jangan lupa jaga jarak dan selalu memakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Patunggilan.